Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ranti Hermawati dalam channel Ranti Story. Video ini merupakan lanjutan dari video yang sebelumnya mengenai penyusutan aktiva tetap. Di video yang sebelumnya kita sudah membahas tentang gimana sih cara menghitung besarnya beban depresiasi aktiva tetap dengan menggunakan metode garis lurus dan jumlah angka tahun. Jika ada yang masih belum paham, silakan dibuka video saya yang sebelumnya. Nah, untuk saat ini kita akan melanjutkan ke metode yang ketiga, yaitu metode saldo menurun ganda. Dalam penerapan metode saldo menurun ganda, depresiasi tiap tahun penggunaan aktiva tetap ditentukan berdasarkan persentase tertentu yang dihitung dari harga buku pada tahun yang bersangkutan. Persentase depresiasi ini ditentukan sebesar 2 kali persentase depresiasi menurut metode garis lurus. Oke, kita langsung saja ke contoh soal. Di sini saya sudah membuat satu soal. Misalkan sebuah mesin mulai dioperasikan pada tanggal 1 Oktober 2014. Mesin tersebut diperoleh dengan harga 100 juta dan dapat dioperasikan selama 10 tahun. Nah, di sini tidak terdapat nilai residu karena menurut metode saldo menurun ganda, justru untuk nilai residu dapat kita ketahui setelah kita selesai menghitung beban depresiasi sampai dengan tahun terakhir di usia penggunaannya. Adapun untuk rumus dalam menghitung tarif depresiasi menurut metode ini dapat dicari dengan 2 dikali 100% per N, yang mana N itu adalah usia penggunaan mesin. Nah, menurut soal ini ditanyakan buatlah tabel depresiasi. Kita langsung jawab aja. Tarif depresiasi berdasarkan rumus 2 kali 100% per N, yang mana 2 kali 100 per 10. 10 ini berasal dari soal. Lamanya usia penggunaan adalah 10%. Maka hasilnya adalah 20%. Nah, jadi tarif depresiasi adalah sebesar 20% dari harga perolehan dan atau harga buku mesin pada tahun yang bersangkutan. Kalau sudah seperti ini, kita langsung saja membuat tabel depresiasinya. Tapi sebelum membuat tabel, kita tentukan dulu kapan sih tahun terakhir untuk tahun ke-10 tersebut. Nah, di sini sudah saya rangkum, jadi tahun ke-10 jatuh pada tahun 2024. Karena kita mulainya tahun 2014, yang mana pada tahun 2014 itu kita cuma menggunakan waktu 3 bulan saja karena memulainya juga di bulan Oktober, November, Desember, berarti hanya 3 bulan. Kemudian 2015 full 12 bulan, 2016 juga full, 2017 full, 2018 full, 2019 full, 2020 full, 2021 full, 2022 full, 2023 full, dan 2024 hanya memakai waktu 9 bulan saja dari Januari sampai dengan September. Kita hitung apakah benar 10 tahun yang fullnya dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10 untuk 2 tahun ini. Jadi sudah sesuai. Oke, kita langsung ke tabel depresiasi. Nah, di sini saya sudah membuat tabel depresiasi berdasarkan metode saldo menurun ganda. Seperti biasa, dalam tabel tersebut menginformasikan jenis aktivanya apa, kita sebut saja mesin, dan metode yang digunakan apa. Kemudian ada kolom tahun, beban depresiasi, akumulasi depresiasi 31 Desember, harga buku 31 Desember, serta keterangan untuk mengisi bulan. Nah, tadi kan 20% tarifnya, kita hitung yang 2014 dulu. Karena tadi di 2014 kita cuma menggunakan 3 bulan, maka harus dihitung lagi. Berarti 3 per 12 dikali 20%. Hasilnya adalah 5%.
Nah, 3 ini berasal dari lamanya waktu, lamanya bulan, kemudian 12 adalah jumlah bulan dalam 1 tahun. Dikali 20% hasilnya adalah 5%. Nah, untuk menentukan persentase ini, jika ada angka di belakang koma lebih dari 6, kita bisa ngambil dinaikkan, misalkan 5,6 atau 5,7, maka kita ambil 6%. Adapun kalau angka di belakang komanya itu di bawah 5, kita ambil angka yang tetapnya saja, misalkan 5,1 berarti 5%. Oke, 5%. Kita pindahkan ke sebelah sini. 5% dikali harga perolehannya 100 juta, hasilnya adalah 5 juta. Seperti ini. 5 juta kita pindahkan ke akumulasi, karena untuk akumulasi baru tahun pertama, jadi masih 5 juta. Harga bukunya akan berubah karena harga perolehan dari mesin tersebut 100 juta sudah dikurangi depresiasi untuk tahun pertama, jadi tinggal berapa? Berarti 95 juta. Itu. Nah, di keterangannya kita tuliskan saja 3 bulan. Sekarang lanjut tahun 2015. Nah, di tahun 2015 karena ini full, kita menggunakan tarif depresiasi yang sesungguhnya yaitu 20% dikali. Nah, angka yang kita ambil di sebelah sini adalah harga buku yang terakhir yaitu 95 juta, pindahkan ke sebelah sini. 95 juta. Maka hasilnya adalah 19 juta rupiah. Kemudian akumulasi sampai tahun 2015 kita tambahkan 5 juta ditambah 19 juta, hasilnya 24 juta. Kemudian harga bukunya dikurangi lagi, 95 juta dikurangi 19 juta, hasilnya adalah 76 juta. Seperti ini. Jadi ini dipindahkan ke sini dan yang ini akan ke sebelah sini. Gitu. Di tahun 2016 juga sama, karena ini full berarti 20% dikali harga buku yang terakhir 76 juta. Hasilnya adalah 15.200.000. Kemudian kita tambahkan ke akumulasi yang terakhir 39.200.000. Nah, tentu ini akan mengurangi harga buku mesin. 76 juta dikurangi 15.200.000, hasilnya 60.800.000. Tuh. Oh iya, jadi ini dipindahnya ke sebelah sini. Adapun ini akan menjadi pengurang yang harga buku. Gitu. Nah, selanjutnya sampai ke bawah. Nah, seperti ini. Tahun 2023 sama, 20% dikali harga buku terakhir 15.937.000, hasilnya adalah 3188, sehingga akumulasinya 87.251.000 dan harga buku terakhir 12.749. Untuk tahun 2024, tahun yang terakhir, karena tadi menurut perhitungan juga kita hanya menggunakan 9 bulan saja, jadi kita harus hitung kembali caranya seperti yang ini. 9/12 dikali 20%. 9 lamanya waktu yang kita gunakan di tahun tersebut, dan 12 adalah jumlah bulan dalam 1 tahun, kali 20%, hasilnya adalah 15%. Nah, kita langsung kalikan kalau sudah ditemukan persennya. 15% dikali harga buku yang terakhir 12.749.000, hasilnya adalah 1.913.000, sehingga akumulasinya akan bertambah menjadi 89 juta. Sehingga akumulasinya menjadi 89.160.000
4.000. Kemudian harga bukunya tinggal dikurangi 12.749.000 dikurangi 1.913.000, hasilnya adalah 10.836.000. Maka harga buku yang terakhir ini merupakan nilai sisa atau nilai residu dari mesin tersebut. Jadi nilai residunya adalah 10.836.000. Maka dengan demikian benar bahwa nilai residu dapat diketahui setelah kita menghitung beban depresiasi sampai tahun yang terakhir. Oke, sampai sini saja. Nanti kita lanjut lagi dengan metode yang selanjutnya. Semoga bermanfaat. Silahkan komen kalau belum paham. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.